Semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan keberkahan setelah yaumil akhir dapat sabatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata berkah. Bahkan kita sering minta didoakan pengantin kita berkah, umur minta berkah, rezeki minta berkah. Apa arti daripada berkah itu? Ulama mengartikan berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk memulai ayatnya dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang kadang-kadang menerjemahkan Tabarakalladzi yang maha suci, bukan. Kalau yang maha suci subhanallah. Tabarakalladzi berarti dialah pemegang hak segala kebaikan, pemegang hak segala keberkahan, yang di tangannya juga adalah pemilik kekuasaan, dan dia adalah mengikuti segala sesuatu. Jadi pemilik sumber daripada keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diberi keberkahan dalam hidup, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya penuh makna. Umur berkah, maknanya bertambah umur, makin banyak kebaikan, makin baik akhlaknya, makin bertambah amal-amalnya, itu namanya berkah umurnya. Tapi kalau umur bertambah, justru semakin jauh dari Allah, makin banyak kejahatannya, maka tidak berubah sejak muda sampai tua, tetap aja begitu. Berarti tidak berkah umur. Demikian pula rezeki yang berkah, berarti rezeki dari rezekinya banyak kebaikan yang dilakukan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rezeki berkah. Makin bertambah rezeki ditambah Dinda Ustaz Ewi, makin banyak sedekahnya, makin banyak uang-uang yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, maknanya rezekinya berkah. Demikian pula rumah tangga perkawinan yang berkah, berarti dari perkawinannya banyak kebaikan-kebaikan, banyak proyek-proyek pahala yang didapatkan daripada pernikahan, namanya berkah. Namun ulama mengingatkan kepada kita sekalian, Allah akan cabut keberkahan dari hidup kita apabila kita melakukan 3 hal. Dan kalau ada salah satu daripada 3 hal itu, maka hidup kita tidak akan berkah. Yang pertama, uhuul lil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang kalau durhaka kepada orang tua, hidupnya pasti langsung. Karena memang azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua ditunda, tapi ada yang disegerakan dunia dan akhirat, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Saking besarnya hak orang tua kepada anak, dan kadang-kadang Allah menyandingkan dirinya dengan kebaikan kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan atas dirimu menyembah hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua ihsan. Artinya ihsan itu bukan berbuat baik. Ihsan itu di atas baik, lebih baik, itu namanya ihsan. Bahkan ihsan itu kalau dalam kalimat tasawuf dikatakan bahwasanya, karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, dan bertanya tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. yakni beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Dan adapun bila tidak melihat Allah, maka rasakan Allah melihat kita. Maknanya ibadahnya sudah semata-mata yang dilihat Allah. Ibadahnya semata-mata yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang tinggi, ihsan. Maka demikian pun kalau orang yang ihsan, berbuat baiknya itu semata-mata tujuannya kepada Allah. Dan dia berbuat baik kepada orang yang tidak baik bahkan.
Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu bukan baik, balas budi. Tetangga sering kirimin bolu kepada kita, kita kirimin makanan, balas budi. Tapi ihsan itu orang julid, orang pelit kepada kita, tapi justru kalau kita baik, kita kirimin hadiah, itu namanya ihsan. Tetangga gak ada baik-baiknya sama kita, tapi justru malah kita lebih baik kepada dia. Kita punya kelebihan rezeki, kita kasih. Kita pulang dari mana-mana, kita kasih oleh-oleh, itu ihsan. Nah, kepada orang tua itu, orang tua sudah sangat baik kepada dia, mestinya kita ihsan lebih baik kepada kedua orang tua. Maka berkah boleh disaksikan. Anak dari 9 anak misalnya, ada anak, satu anak yang baktinya luar biasa kepada orang tua, dia paling sukses dalam kehidupan. Barangkali dalam segi hartanya nggak banyak, barangkali dari kerjaannya, dari jabatan nggak seberapa, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, hidupnya penuh dengan ketentraman. Hartanya nggak banyak, tapi anak-anaknya jadi pada soleh, anak-anaknya memiliki ilmu agama yang bagus, itu berkah. Tapi kalau orang durhaka kepada orang tua, tidak memuliakan kepada orang tua, maka perhatikan, pasti belangsak. Meskipun punya jabatan, rata-rata hambar semuanya, hartanya hambar, jabatannya hambar, nggak ada kebahagiaan, nggak ada kebanggaan dalam diri. Tapi ada kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak yang berbakti kepada orang. Siapa orang tua kita? Ya orang telah melahirkan kita. Kan meskipun tua kita sekarang pasti punya ayah ibu. Maka doakan meskipun orang tua sudah tidak ada, minimal setiap habis sholat Fatihah 1 kali. Karena doa itu luar biasa kepada orang tua. Bahkan kata Nabi, tarkul du'a lil walidain yurisu faqra. Orang yang meninggalkan doa kepada kedua orang tua mewariskan kefakiran. Apa fakir? Sebab kekurangan. Duit mah kayaknya banyak, kurang melulu. Kerjaan mah kayaknya nggak ada hentinya, tapi susah terus. Itu namanya fakir. Fakir beda dengan miskin. Itu yang pertama, durhaka kepada orang tua. Barang siapa ada orang yang demikian, pasti hidupnya tidak berkah. Yang kedua, ba'idu 'anis sholihin. Orang yang jauh dari orang-orang soleh. Orang yang jauh dari ulama, orang jauh dari orang soleh, itu gak berkah hidupnya. Jauh dari majlis-majlis ilmu seperti ini. Karena kata Rasulullah SAW, inna lillahi jannatu fil ardi. Sesungguhnya Allah punya surga di atas muka bumi ini. Wa man dakhala tuba isa. Barang siapa yang memasukinya, maka dia sungguh-sungguh beruntung dalam hidupnya. Apa yang dimaksud surga di dunia ini? Yaitu majlis ilmu, hilaqul zikr, termasuk majlis sholawat seperti ini. Ini adalah surga yang ada di atas muka bumi ini. Barang siapa memasukinya, beruntunglah dia hidupnya. Maka beruntung orang-orang yang senang duduk-duduk di majlis ilmu, duduk-duduk dengan orang-orang soleh seperti ini. Berkah hidupnya. Mana buktinya berkah hidupnya? Orang mau ngaji mah, insya Allah banyak rezekinya. Nah, di kampung Utara baik ngaji di mana-mana ada berkah. Semalas-malasnya kita nggak mau kerja, nggak punya kerjaan, asal ngaji kenyang. Ya. Asal ngaji pasti bisa bungkus lagi. Itu namanya salah satunya keberkahannya gitu. Tapi keberkahannya lebih banyak lagi, lebih. Karena kumpul dengan orang majlis orang-orang soleh di majlis seperti ini, insya Allah terbimbing hidupnya. Mau miring-miring dikit, diingatkan sama guru. Mau nggak benar dikit, diingatkan sama kawan. Itu berkah. Tapi kalau hidup menyendiri, udah nggak mau gaul, udah nganggur, nggak mau gaul, tambah belangsak hidupnya. Ada kebahagiaan di majlis-majlis seperti ini. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah tambah, Allah berikan kesakinah di hati-hati kita, dan Allah tambahkan iman selain iman yang sudah ada.
Bagaimana enggak setiap malam Jumat diingatkan, setiap malam Jumat dicas. Guru-guru kita banyak berganti-ganti memberikan tausiah kepada kita. Ini ngecas iman, bertambah iman kita di samping iman yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yang mencabut keberkahan dari hidup kita, memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Makan harta yang haram bukan berarti makan daging babi, daging anjing saja. Ada yang jenisnya memang haram, ada yang memang sifatnya haram. Memakan anak yatim, memakan duit masjid misalnya, itu bukan hak kita ya. Kalau melakukan itu, mengambil hak yang bukan miliknya, memakan yang itu hak umat misalnya, haram, nggak ada keberkahan dalam hidup. Seberapapun itu kelihatannya punya uang, punya harta, tetap aja kurang, tetap aja hidupnya gelisah, tetap aja banyak masalah. Karena apa? Tidak makan harta yang haram. Pejabat yang korupsi, pejabat yang memakan uang rakyat, gelisah dan tidak ketenangan. Dan misalnya harus masih sekarang, boleh jadi duitnya miliaran, triliunan barangkali, tapi bisa keluar dia takut mau keluar. Barangkali nyamar dulu dengan berbagai macam cara. Karena apa? Menutupi dosa-dosanya. Tapi kita mau makan di mana santai aja, di warteg ayo, di padang ayo, di traktir di restoran boleh. Ya, kita naik mobil pribadi diajak teman enak, naik angkot juga santai aja. Kenapa? Karena tenang hidupnya, nggak ada masalah, nggak buat dosa, nggak memakan hak orang lain, nggak menzolim orang lain, tenang gitu. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ciri daripada harta yang berkah di antara, enggak banyak jumlahnya, tapi berkualitas. Waktunya quality time orang mengatakan, jadi berkualitas waktunya. Kenapa? Misalnya orang sering membandingkan, ada orang pendapatannya sebulan gajinya 15 juta, ada yang cuma 5 juta. Kelihatannya kalau kita hitung secara kuantitas, itu yang 15 juta yang banyak. Tapi yang 15 juta begitu masuk rumah sakit sekali masuk 10 juta. Banyak pengeluaran sana sini, akhirnya kurang. Tapi yang 5 juta tenang, anaknya panas sedikit beliin botrek beres, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, bisa nambah ilmu setiap saat. Berkah yang 5 juta. Kelihatannya sedikit 5 juta, tapi itu lebih banyak daripada yang 15 juta tadi secara kualitas. Itulah keberkahan dalam harta yang kita miliki, berkah dalam hidup kita. Jadi makna daripada keberkahan, bertambah-tambah kebaikannya dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, bertambah-tambah kemuliaannya, bertambah-tambah ibadahnya, bertambah-tambah ilmunya, maka itu namanya berkah dalam hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Demikian sebelumnya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, maka itu maaf yang sulah-sulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.